Kembali lagi bersama dengan saya Abdan Al-Khairat yang lagi-lagi akan membawakan berbagai macam berita paling update seputar gadget, teknologi, dan kawan-kawannya. Seperti biasa di Waktu Indonesia, bagian gadget. Masuk ke berita yang pertama. Di luar dugaan, ternyata HP bekas sampai sekarang masih banyak dibeli. Menurut laporan International Data Corporation atau IDC, hasil riset yang mereka temukan mencatat 225,5 juta unit HP bekas termasuk HP refurbished terdistribusi sepanjang tahun 2020 di seluruh dunia, naik 9,2% dibandingkan dengan tahun 2019. Angka tersebut menurut IDC terlalu rendah dari perkiraan sebelumnya karena terhalang oleh pandemi. Menurut keterangan IDC, tingginya angka penjualan HP bekas dikarenakan tingginya harga HP baru di pasaran. Pasar HP bekas pun dikabarkan akan terus berkembang dan pada tahun 2024, 351,6 juta unit HP bekas akan terdistribusi dalam setahun di seluruh dunia. Ini gue suka banget cuy. Daripada beli HP yang baru, mahal, beli bekas juga gak apa-apa kalau misalnya emang bisa dipakai ya kan. Yang jadi masalah, kalau misalnya di rumah Anda semua masih ada barang bekas peninggalan mantan. Wah. Samsung baru saja membuka pre-order monitor terbarunya yaitu Smart Monitor M7 atau M7. Samsung mengklaim kalau monitor terbarunya tersebut sebagai monitor do-it-all pertama di dunia atau monitor yang memiliki berbagai macam fungsi. Tak seperti monitor pada umumnya, Smart Monitor M7 mampu mengakses sejumlah hal tanpa perlu terhubung ke perangkat lain. Sebagai contohnya, monitor tersebut mampu mengakses Microsoft 365 tanpa perlu PC dan monitor tersebut juga mampu secara wireless dihubungkan dengan keyboard ataupun mouse menggunakan Bluetooth dan ke internet menggunakan Wi-Fi. Selain itu terdapat juga fitur hiburan seperti HBO Go, Amazon Prime Video, Netflix, dan lainnya. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, Smart Monitor M7 memiliki bentang layar seluas 32 inci dan memiliki resolusi 4K. Lalu untuk harganya sendiri, pada masa pre-order, Samsung menawarkan langganan Office 365 gratis selama setahun yang akan diberikan jika membeli monitor seharga 5,9 juta ini. Menurut gue masih kurang maksimal nih, namanya do it all, bisa ngelakuin berbagai macam hal. Kira-kira bisa ngingetin Bobo nggak kayak pacar? Bukan cuma meluncurkan Xiaomi Redmi Note 9T alias 9T 5G, Xiaomi juga turut meluncurkan Redmi 9T di pasar global pada beberapa hari yang lalu. Memiliki sejumlah fitur yang menjanjikan, nyatanya Xiaomi membandrol HP terbarunya tersebut dengan harga yang cukup terjangkau. Pada sektor baterai, tak mau kalah dengan sang kakak yaitu Redmi Note 9T, Xiaomi juga turut membekali baterai berkapasitas 6000 mAh yang dikolaborasikan bersama dengan teknologi fast charging 18 watt pada Redmi 9T. Bahkan, Xiaomi mengklaim baterai yang tertanam pada Redmi 9T, keandalan performa baterainya bisa sampai 4 tahun lamanya sebelum mengalami penurunan performa. Lalu pada sektor layar, Redmi 9T memiliki bentang layar seluas 6,54 inci beresolusi Full HD Plus dengan teknologi IPS LCD display. Dan untuk otak utamanya, Xiaomi menyematkan chipset Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer yang dikolaborasikan bersama dengan pilihan dua varian RAM 4GB dan juga 6GB. Kemudian untuk harganya sendiri, Xiaomi Redmi 9T varian 4/64GB dibanderol dengan harga €159 atau berkisar 2,7 jutaan. Sedangkan varian 6/128GB dibanderol dengan harga €189 atau berkisar 3,2 jutaan. Ya, namanya juga HP Xiaomi, spesifikasi wah dengan harga terjangkau. Pertanyaannya, bakal gaib nggak nih HP-nya? Tidak ada angin, tidak ada hujan, Amazon diam-diam merancang alat deteksi ngorok. Amazon dikabarkan telah mengembangkan alat deteksi gejala ngorok atau sleep apnea yang mengandalkan teknologi artificial intelligence atau AI dari Alexa. Jadi nantinya alat tersebut menggunakan sistem radar untuk mendeteksi pola tidur pengguna, yang nantinya radar tersebut akan mendeteksi ritme pernafasan pengguna saat tidur. Alat tersebut juga dilengkapi monitor untuk menampilkan pemberitahuan jika pengguna mengalami gejala sleep apnea. Kabarnya, alat tersebut berukuran telapak tangan orang dewasa dengan bentuk heksagon yang dilengkapi dengan penyangga agar tetap berdiri tegak. Sebuah e-commerce sebesar Amazon aja bikin alat deteksi ngorok. Ini kira-kira e-commerce Indonesia kayak Tokopedia atau Shopee bisa kali bikin alat deteksi bucin? Black Shark secara resmi merilis teaser pertama penerus dari Black Shark 3 alias Black Shark Chiga.
Setelah pada bulan Maret 2020 lalu sukses dengan seri Black Shark 3 yang dibekali dengan chipset Snapdragon 865, CEO Black Shark Luo Yuzhou mengklaim bahwa HP gaming Black Shark 4 akan menjadi perangkat yang tak terkalahkan karena didukung dengan chipset Snapdragon 888. Bahkan, beredar kabar kalau Black Shark 4 mendapatkan skor Antutu yang sangat tinggi, mencapai 788.505 poin. Seperti yang disebutkan dalam teaser tersebut, Black Shark 4 juga nantinya akan dibekali dengan baterai berkapasitas 4.500 mAh yang didukung dengan teknologi fast charging 120 watt yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Untuk spesifikasi lainnya seperti sektor layar dan kamera, sepertinya pihak Black Shark masih menyembunyikannya. Dan menurut kabar yang beredar, Black Shark 4 sendiri akan dirilis secara resmi pada bulan Februari mendatang. Nah, buat yang udah mupeng sama HP-nya, bisa nih dari sekarang nabung duit yang banyak gitu kan. Mungkin bisa sekalian nyari sampingan gitu, kerjaan yang lain. Kayak misalnya nonton video di VTube. Beberapa hari yang lalu, Vivo secara resmi merilis HP terbarunya bernama Vivo Y31s di China. Haiya! HP yang dibanderol 1.698 yuan atau berkisar 3 jutaan rupiah tersebut adalah HP pertama yang dibekali dengan chipset Snapdragon 480. Chipset besutan Qualcomm tersebut merupakan chipset Snapdragon seri 4 pertama yang memiliki modem 5G terintegrasi. Lalu untuk spesifikasi lainnya, Vivo Y31s dibekali dengan layar seluas 6,58 inci beresolusi Full HD dan mendukung refresh rate mencapai 90 Hz. Kemudian pada sektor baterai, HP besutan Vivo ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh serta dukungan fast charging 15 watt. Dan informasi untuk penjualan secara global maupun akan masuk di Indonesia atau tidak, sampai saat ini masih belum diketahui ya Pressbook Mania. Jadi tungguin aja ntar, oke? Menjadi salah satu aplikasi yang sedang naik daun untuk saat ini, inilah beberapa fitur aplikasi Signal untuk menjaga privasi para pengguna. Setelah pro dan kontra akibat kebijakan terbaru dari WhatsApp, banyak orang yang sudah mulai meninggalkan aplikasi tersebut dan mulai beralih ke Signal. Aplikasi Messenger seperti Signal dipilih karena dipercaya lebih menjaga privasi para pengguna dibandingkan dengan WhatsApp. Signal sendiri memiliki kebijakan untuk tidak mengumpulkan data para pengguna. Dan aplikasi ini menawarkan enkripsi end-to-end secara default untuk semua percakapan. Walaupun tidak memiliki fitur sebanyak WhatsApp, Signal memberikan beberapa fitur yang mengamankan data para pengguna. Pertama, ada fitur Disappearing Message. Fitur ini memungkinkan pengirim mengatur beberapa lama pesan ditampilkan kepada penerima mulai dari 5 detik sampai dengan 7 hari lamanya. Kedua, ada fitur View Once Media. Kalau fitur ini memungkinkan pengirim untuk mengatur para penerima agar tidak bisa menyimpan file foto maupun video yang telah dikirimkan. Kemudian ada fitur Signal PIN. Fitur ini memungkinkan untuk pengguna agar mengamankan akun Signal mereka agar orang lain tidak meregistrasi dengan nomor HP yang sama. Dengan beberapa fitur tersebut, secara perlahan sepertinya WhatsApp akan turun gunung nih karena sudah akan digantikan oleh Signal. Lagian, WhatsApp, apalagi WhatsApp keluarga, banyak banget yang nge-share berita-berita yang pada ajang Consumer Electronics Show atau CES 2021 yang digelar pada pekan lalu, Asus memperkenalkan laptop gaming terbaru mereka langsung 3 sekaligus. Wow. Pabrikan asal Taiwan tersebut membekali ketiga laptop gamingnya dengan prosesor AMD Ryzen 5000 berbasis arsitektur Zen 3 untuk memenuhi kebutuhan para gamer dan atlet e-sport. Mulai dari laptop Asus ROG Strix Car 17. Laptop ini dibekali dengan bentang layar seluas 17 inci beresolusi Full HD Plus yang mampu refresh rate hingga 360 Hz. Kemudian untuk prosesor, Asus membekali laptop gamingnya dengan dua pilihan prosesor yaitu AMD Ryzen 7 5800H dan AMD Ryzen 9 5900HX serta dua pilihan kartu grafis Nvidia RTX 3070 dan juga RTX 3080. Dan untuk masalah RAM, Asus ROG Strix Car 17 dibekali dengan RAM 64GB dan memori internal berjenis SSD hingga 2TB. Kemudian laptop selanjutnya ada laptop Asus ROG Flow X13. Laptop ini hadir dengan bentang layar seluas 13,4 inci Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Lalu pada sektor otak utama, Asus membekalinya dengan prosesor AMD Ryzen 9 5980HS, GPU Nvidia GeForce GTX 1650, RAM DDR4X,
32GB dan storage 1TB. Sedangkan laptop Asus ROG Zephyrus 2 15 SE dibekali dengan layar berdiagonal 14,1 inci beresolusi 4K yang mampu refresh rate mencapai 60Hz. Untuk prosesornya sendiri, Asus membekalinya dengan AMD Ryzen 9 5900HZ yang dikolaborasikan bersama dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3080. Dan untuk masalah RAM dan memori internal, laptop ini dibekali dengan RAM mencapai 32GB dengan memori internal SSD sebesar 2TB. Dan untuk harganya sendiri, Asus Flow X13 sudah bisa dipesan secara global dengan harga $3.000 atau berkisar 42 juta rupiah. Lalu untuk Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE dibanderol dengan harga $2.900 atau berkisar 40 juta rupiah. Dan untuk Asus ROG Strix Scar 17 sendiri belum dirilis secara global. Dari segi harganya emang lumayan banget sih, tapi kalau kita perhatiin spesifikasinya ya, jujur spesifikasinya itu bener-bener bikin gue terpesona, aku terpesona. Samsung akhirnya secara resmi merilis Galaxy S21 series di Indonesia. Pada ajang yang bertajuk Galaxy Unpacked yang digelar pada Kamis lalu, Samsung merilis HP flagship terbarunya yaitu Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus, dan juga Samsung Galaxy S21 Ultra. Ketiga HP tersebut sama-sama dibekali dengan prosesor terbaru mereka yaitu Exynos 2100. Chipset tersebut dibuat dengan EUV 5 nanometer yang dijanjikan dengan peningkatan CPU 30%, GPU 40%, dan efisiensi 10%. Samsung juga menyematkan RAM LPDDR5 dan memori internal UFS 3.1, di mana keduanya memiliki peningkatan dari generasi sebelumnya. Ketiga HP tersebut juga sama-sama dibekali dengan panel layar AMOLED Dynamic 2X dengan refresh rate hingga 120Hz. Kemudian, terdapat juga fitur menarik lainnya seperti sudah mendukung 5G, ultrasonic fingerprint, fast charging 15W, IP68, speaker stereo AKG, Samsung DeX, dan juga Director View. Pada saat masa pre-order, Samsung ternyata memberikan beberapa penawaran menarik nih. Untuk yang memesan Samsung Galaxy S21 Plus pada saat masa pre-order akan mendapatkan bonus aksesoris berupa Galaxy Buds Live. Lalu untuk yang memesan seri lainnya akan mendapatkan aksesoris Smart Tag, Samsung Care Plus, dan cashback sampai dengan 1 juta rupiah dari bank yang bekerja sama. Tidak sampai di situ. Untuk yang memesan pada tanggal 17 Januari kemarin pun akan mendapatkan penawaran yang lebih menarik karena mendapatkan free upgrade. Jadi untuk kalian yang membeli varian 128GB akan mendapatkan varian 256GB. Sedangkan kalian yang membeli varian 256GB akan mendapatkan 512GB. Jadi total bonus tersebut diperkirakan sampai dengan 6 jutaan rupiah. Ini Samsung promonya gila banget sih cuy. Beli 128 dapat 256. Beli 256 dapat 512. Yang beli 512 dapat apa dong? Masa hikmahnya doang? Setelah merilis Galaxy S21 series di Indonesia, Samsung kembali merilis HP terbarunya di benua biru alias Eropa, yaitu Galaxy A32 alias A32 dari Samsung Galaxy. Untuk masalah spesifikasi, Samsung Galaxy A32 atau Galaxy A32 dibekali dengan bentang layar seluas 6,5 inci beresolusi HD+. Pada HP terbarunya pun, Samsung masih mengusung Infinity V yang menjadi rumah untuk kamera selfie beresolusi 13MP. Dan berbicara soal kamera, Samsung membekali HP terbarunya dengan 4 kamera belakang dengan resolusi utama mencapai 48MP. Lalu untuk sektor utamanya, Samsung Galaxy A32 disokong dengan chipset besutan MediaTek yaitu Dimensity 720 yang dikolaborasikan dengan 3 varian RAM mencapai 8GB. Kemudian untuk sektor dayanya sendiri, Samsung membekalinya dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang dikolaborasikan dengan teknologi fast charging 15W. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy A32 di Eropa dibanderol dengan harga mulai dari €280 atau berkisar 4,8 jutaan rupiah. Dengan harga segitu, menjadikan Galaxy A32 sebagai HP 5G termurah dari Samsung. Untuk tanggal perilisannya di Indonesia sendiri masih belum diketahui ya, tapi dengan harga segitu gue rasa, apalagi udah pakai 5G ya kan, mendingan Poco X3 NFC nggak sih, kalau nggak Realme Narzo 20 Pro. Ya, sebelum kita masuk ke berita yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. Dan buat yang kepo pengen tahu berita-berita di minggu-minggu sebelumnya, jangan lupa buat pantengin playlist Waktu Indonesia bagian gadget di channel YouTube Pricebook ya kan. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir.
HP gaming lagi-lagi mengalami kebocoran masalah spesifikasi. Kali ini ada Asus ROG Phone 4 alias ROG Phone 4. Asus baru-baru ini merilis teaser pertama mereka tentang Asus ROG Phone terbaru. Dalam teaser tersebut, hanya terlihat rasi bintang Aries dan layar depan smartphone. Dalam petunjuk ini, kemungkinan ROG Phone akan dirilis antara bulan Maret atau bulan April. Menurut pembocor asal China Digital Station, Asus ROG Phone 4 atau Asus ROG Phone 4 nantinya akan dibekali dengan baterai sel ganda berkapasitas 6000 mAh. Selain itu, baterai berkapasitas jumbo tersebut nantinya dikabarkan akan dibantu dengan fast charging 60 watt atau 65 watt. Dan untuk masalah chipset, seperti generasi sebelumnya yang selalu dibekali dengan chipset terbaru dari Qualcomm, banyak yang beranggapan kalau Asus ROG Phone 4 nantinya akan disokong dengan chipset Snapdragon 888 dan RAM 8GB. Aduh, makin bingung dah nih, mau Asus ROG Phone 4 atau Black Shark 4? Yang bikin bingung tuh sebenarnya cuma satu, kagak duitnya brother. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di Waktu Indonesia bagian gadget selanjutnya di minggu depan bersama dengan saya Abdan Al-Khairat. Salam gadget.